Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nadiro dengan NIM 1212-020197. Seperti biasa, saya akan mereview materi pertemuan yang ke-13, yaitu tentang metodologi tahfiz Quran. Ada beberapa metodologi tahfiz dalam dunia, yaitu yang pertama tikrar atau pengulangan. Itu yaitu hafal tanpa menghafal. Maksudnya kita melihat ada Quran, tapi kita mengulangi ayat tersebut, seperti surah Al-Fatihah. Kita tidak menghafalnya, tetapi kita terus mengulanginya. Yang kedua itu taisir. Taisir itu menyebutkan halaman dan nomor ayat, seperti Ustadz Adi Hidayat. Yang ketiga Sulaimaniyah, yaitu menghafal per akhir lembar juz. Maksudnya, contohnya nanti juz 1 alif lam mim lembar awal, juz 2 lembar awal saya kulus, juz 3 lembar awal tilkar rusul, juz 4 lembar awal lan tanalul, seperti itu selanjutnya. Baru nanti lembar kedua innal ladzina kafaru, lembar kedua lagi, itu seperti itu. Yang keempat yaitu suhuf, itu menulis dan menghapus. Jadi metode suhuf ini dia membawa kayak bukan membawa Al-Quran, tetapi dia kayak membawa catatan seperti itu. Jadi nanti kalau udah hafal satu ayat dihapus, jadi gitu. Udah hafal satu ayat selanjutnya dihapus, seperti itu. Ada hadis tentang keutamaan dalam menghafal Quran, yaitu pada hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan tentang rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat kelak. Dan ada satu lagi hadis riwayat Al-Bukhari dan Tirmizi, yaitu saya akan menjadi saksi bagi mereka yang kelak menghafal Al-Quran di hari kiamat. Ada keutamaan penghafal Quran itu juga mendapat surga tertinggi, yaitu mendapat surga karena dia telah menghafal Al-Quran. Baru terbebas dari fitnah kubur. Baru memberi mahkota, kehormatan kepada kedua orang tua, dan yang terakhir pahala yang banyak dalam setiap huruf. Misalnya pahala yang banyak itu alif, lam, mim. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Al-Quran ini dimuliakan bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia juga ada. Karena itu motivasi di dunia, yaitu beasiswa tersebar di seluruh dunia. Jadi sebenarnya motivasi kita menghafal Al-Quran bukan karena motivasi di dunianya, karena kita memang berniat untuk menghafalkannya. Jadi ini beasiswa yang tersebar di seluruh dunia, kayak reward dari kita penghafal Quran. Dikasih Allah, diberi kemudahan. Yang kedua, kesempatan menjadi imam di masjid-masjid besar di dunia. Jadi ini kesempatan imam besar ini dibuka setiap tahunnya pada Kementerian Agama dan dikirimkan di luar negeri. Tapi ini untuk laki-laki. Dan kita bisa juga melamar, diberi kemudahan kepada Allah, melamar menjadi guru mengaji, guru tahfiz. Dan yang terakhir mendapat kemuliaan. Jadi kita kayak dimuliakan di dunia karena kita telah menghafal kalam Allah. Prinsip dasar dari penghafal Quran, yaitu pada surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafizun. Lalu yang kedua Al-Qamar, yaitu walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Baru Al-Muzammil, yaitu warattilil Qur'ana tartila. Jadi warattil Qur'ana tartila ini kita kita membacanya dan menghafalnya itu secara tartil. Secara tartil itu bukan cuman kayak pakai nagom, tapi secara tartil itu tidak cepat-cepat seperti warattil Qur'ana tartila gitu. Jadi warattilil Qur'ana tartila. Dan yang terakhir surah Al-Qiyamah, yaitu la
la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jadi lisan kita itu dipermudah insyaallah. Baru inna alaina jam'ata wa qur'ana. Baru fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Baru summa inna alaina bayana. Nah, terus ada ikhtiar secara fisik, yaitu menggunakan mushaf yang standar dunia, mudah dibaca, mudah dibawa kemana-mana, dan tidak berganti-ganti. Yang kedua, memungkinkan memiliki catatan kecil dalam mushaf. Yang ketiga, memiliki terjemah. Jika kita bosan atau kita jenuh, jadi kita bisa melihat terjemahan dari ayat Al-Quran tersebut. Yang terusnya mensejajarkan posisi mushaf dengan wajah ketika membaca. Jadi kita mensejajarkan posisi mushaf, bukan di bawah, jadi disejajarkan sama wajah kita. Baru sering menarik nafas melalui nafas perut. Baru dilakukan dalam keadaan duduk dengan suasana tenang. Jadi kita menghafal itu duduk, jangan tergesa-gesa, biar apa yang kita hafal ingat, tidak terganggu dengan kesibukan yang lain. Jadi kita menghafal jangan sambil balas chat. Sebenarnya itu peringatan juga ya untuk kita semua, saling mengingatkan bahwa kita menghafal Quran itu jangan melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan dulu. Jadi kita harus mengutamakan dulu hafalan kita. Yaitu baru seterusnya konsisten dengan waktu tahfiz. Jadi misalnya waktu tahfiz jam 9, jadi kita harus konsisten jam 9 itu kita masuk waktu tahfiz, walaupun juga sering ngaret saya. Yang terakhir dibantu dengan memutarkan qori-qori. Jadi misalnya kita juga lagi mamnu'ah, jadi kita dilarang sama orang tua membaca atau murojaah Al-Quran. Jadi kita harus menghidupkan qori-qori biar kita juga bisa murojaah. Baru ikhtiar non fisiknya nih, yaitu memakai pakaian yang sopan seperti hendak sholat. Jadi kita harus memakai pakaian yang sopan, karena itu adalah salah satu adab dalam menghafal Al-Quran. Baru beruduh atau suci dari hadas kecil atau hadas besar. Jadi kita setelah memakai pakaian yang bagus, jadi kita harus bersuci dulu. Terus menghadap kiblat agar dipermudah oleh Allah. Berdoa dimulaikan dengan Al-Fatihah kepada Allah dan bersalat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi berdoa juga itulah ikhtiar kepada Allah agar Allah mempermudah apa yang kita hafal. Seterusnya menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti yang tidak ada manfaatnya. Mengurangi perbuatan yang makruh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian kata, dalam penyampaian bahasa pangan, bahasa tubuh. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.